Bismillahirrahmanirrahim. Sholat tahajud itu, ayah bunda sayang, bapak ibu sekalian, sholat yang bisa mengantarkan kemuliaan bagi seorang manusia. Makin hebat tahajudnya, makin mulia hidupnya. Surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan di waktu malam bangunlah, dirikan sholat tahajud. Tuh langsung disebutkan, langsung fatahajjad kan gitu. Bangunlah, dirikan sholat tahajud nafilatan laka, sebagai tambahan untukmu. Lihat apa yang akan Allah berikan kepada orang yang ahli tahajud. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda, maka Allah akan angkat derajat orang yang ahli tahajud tadi maqamam mahmuda, ke tempat yang paling tinggi. Makanya ibu bapak nih, kita yang sedang terpuruk, yang sedang down, yang sedang di bawah, ayo bangkit lagi. Gimana caranya? Hadirkan sholat tahajud. Hadirkan sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah sholat yang bisa menguatkan diri kita untuk bisa mendapatkan derajat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu ngapain Ustadz? Jangan tidur lagi, lanjut zikir, kan gitu. Perbanyak zikir di waktu sahur, minimal dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mohon maaf, boleh jadi rezeki kita seret, hidup kita susah, hidup kita sulit karena masih banyak dosa yang pernah kita lakukan. Mungkin ada dosa kita di masa lalu yang belum kita taubatin. Mungkin ada kesalahan kita di masa lalu yang belum kita istighfarin. Wa fil asharihum yastaghfirun, kan begitu. Orang yang di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Nabi SAW tidak pernah kurang dari 70 kali, disebutkan dalam keterangan lain tidak pernah kurang dari 100 kali beristighfar setiap hari. Itu Nabi, Rasul. Surganya pasti, hisabnya aman, amalnya banyak, dosanya tidak ada, dimaksum, tapi tidak pernah kurang dari 100 kali beristighfar. Kita siapa? Kita Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, hisab masih menegangkan, amal dikit, dosa banyak. Kita masih belum mau istighfar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ayo perbanyak istighfar di waktu sahur. Setelah itu apa Ustadz? Siap-siap, dirikan sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh. Kan bapak ibu tahu apa pahalanya? Barang siapa yang menunaikan sholat fajar, sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh, maka dia mendapatkan pahala seperti apa? Seperti apa? Mendapatkan dunia beserta isinya. Bukan hanya dunianya saja, dunia beserta isinya. Bukankah itu yang kita cari selama ini? Betul apa enggak? Kita banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, kesana kemari mencari alamat palsu lagi. Apa yang kita cari? Dunia kan? Ya Rob, kata Nabi itu jelas, orang yang sholat 2 rakaat sunnah fajar sebelum subuh dapetin dunia beserta isinya. Terus gimana Ustadz? Setelah itu subuh berjamaah ke masjid. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka di hari itu dia mendapatkan zimmatillah, penjagaan dari Allah. Jadi kalau hari ini tadi kita sholat subuh berjamaah, maka sepanjang hari dia mendapatkan penjagaan dari siapa? Allah.
kalau Allah udah jaga kita, kelar hidup kita, enak, nyaman. Allah jaga kita. Mau ada yang nipu kita, mau ada yang zolim sama kita, mau ada yang ambil hak kita, kalau Allah yang sudah jaga gimana? Allah jamin kita, aman hidup kita. Kemudian ngapain lagi Ustadz? Lanjut, nggak pulang dulu, dia duduk di masjid. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, summa qa'ada, kemudian dia duduk, ngapain? Zikir, muhasabah, baca Quran, taklim, kajian di masjid. Sampai kapan Ustadz? Sampai datangnya waktu syuruk. Setelah itu kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala apa? Haji umrah sempurna. Kemudian Ustadz, infak sodakoh, infak pagi, sedekah subuh. Almarhum guru kita Allahyarham Syekh Ali sering bilang, sedekah subuh. Ustadz, apa pahalanya? Ya Rob, ya Rob. Perhatikan hadis berikut ini ya, untuk kita agar terbiasa sedekah subuh. Ma min yaumin tusbihul ibadu illa malakan yanzilani. Tidak ada di setiap hari seorang hamba, kecuali di setiap pagi ada 2 malaikat yang turun kepadanya. Berapa malaikat? 2. Jadi setiap pagi ada 2 malaikat yang turun. Ahilman, ngapain malaikat itu? Ternyata 2 malaikat ini berdoa kepada Allah. Sekarang saya mau tanya, kalau malaikat berdoa pasti diijabah atau tidak? Pasti dikabulkan atau tidak? Pasti. Apa doanya? Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah munfiqan kepada orang yang berinfak, bersedekah di waktu pagi hari tadi. Apa? Khalafa, ganti yang lebih baik daripada apa yang dia infakkan. Ini yang doa siapa ini? Yang doa siapa ini? Malaikat, bukan Ahilman, ini malaikat yang doa ini. Ganti dengan yang lebih baik. Kemudian malaikat kedua berdoa, apa doanya? Allahumma ya Allah, a'ti, berikanlah, mumsikan, kepada orang yang pelit, medit, kopet, koret, apalagi? Meregese, cap jahe, buntut kasir, medit betul. Apa? Talafa, binasakan dia dengan apa yang dia miliki. Apalagi Nabi juga berdoa di waktu pagi. Apa doa Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Malaikat berdoa, Nabi berdoa, Allahu Akbar, tembus, mustajab. Dan itu adanya kapan? Di pagi hari. Makanya orang tua kita dulu ya suka bilang gini, jangan bangun kesiangan, nanti rizkinya dipatok. Tuh yang ngambil ayam kan, bukan toko sebelah ya. Ayam. Ngapain lagi Ustadz? Baru ikhtiar, jalan, ayo siap-siap, bismillah. Yang kantor berangkat ke kantor, ya. Yang dagang siapin lapaknya, bismillah. Awalnya kita udah nyiapin ikhtiar langitnya dulu kan. Coba dari tahajud, istighfar, salat fajar 2 rakaat sebelum subuh, salat subuh, kemudian isyraq, kemudian infak sedekah. Masa sih rizkinya nggak ada? Ya nggak? Kemudian apa? Duha, salat duha. Barang siapa yang tidak meninggalkan 4 rakaat salat duha di pagi hari, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Cukup kebutuhannya. Kita gak usah minta banyak lah, minta cukup aja. Betul? Mau bangun rumah, cukup. Renovasi rumah, cukup.
Ganti mobil cukup, nambah kendaraan cukup, beli ruko cukup, haji umroh cukup, nikah lagi tidak cukup. Jangan, cukup, minta yang cukup. Kan itu yang kita minta sama Allah, betul nggak? Karena banyak orang yang berlimpah tapi nggak cukup hatinya. Banyak orang yang punya segalanya tapi nggak cukup. Tapi ada orang yang mungkin dikit-dikit aja, gajinya nggak gede Ustadz, tapi cukup gitu. Allahu Akbar. Coba saya mau tanya ibu bapak, tolong jawab, pilih mana? Kaya gelisah, miskin tenang. Saya tahu jawabannya, saya tahu ya. Yang ketiga jawabannya ya. Kaya. Kalau boleh milih ini mah ya, mungkin kita nggak usah minta yang banyak-banyak, tapi tenang, cukup, itu kebahagiaan. Maka ayo duha, jangan sampai lupa sholat duha itu. Kalau mau kita sempurnakan 12 rakaat kan, barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka kelak dia dibangunkan istana di mana? Di surga. Makanya dalam duha kita sering doakan setelah duha apa? Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Lanjut doanya. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana ba'idan faqarribhu ma ataita ya Allah fi ibadika sholihin. Ya Allah, jika rizkiku masih di langit, maka turunkanlah. Jika rizkiku masih di bumi, maka keluarkanlah. Jika rizkiku masih haram, maka sucikanlah. Jika masih sulit, mudahkanlah. Jika masih jauh, dekatkanlah. Ya Allah, berikan kami rizki sebagaimana Engkau berikan kepada hamba-Mu yang soleh. Nikmat apa enggak? Nikmat apa enggak? Ayo, rizki itu harus dijemput. Makanya punten mohon maaf ya, Ahilman tuh paling kesel sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya. Tapi gawe henteu gitu. Cicing we. Statusnya naon? Akan indah pada waktunya. Statusnya akan indah pada waktunya. Tahajud malas. Subuh kesiangan. Duha nggak mau. Zuhur kelewatan. Asar kesorean. Maghrib di perjalanan. Isya ketiduran. Statusnya akan indah pada waktunya. Indah yang mana keles? Yang paling kesel lagi, udah mah ikhtiar langitnya enggak, ikhtiar buminya juga enggak. Bangunnya kesiangan, suruh kerja nggak mau, milih-milih kerjaan. Ayah bunda sayang, kondisi saat ini membutuhkan kita ya, mengistirahatkan otak, menghidupkan hati katanya. Iya nggak? Sekarang kan serba nggak nentu pak, betul nggak sih? Dipikir pakai logika makin nggak nyambung. Jadi gimana? Kita butuh kedekatan dengan Allah yang kuat pak, beneran, beneran. Doa kita harus makin kenceng bu sekarang mah, betul apa enggak? Ya, amal kita harus makin banyak pak. Ini bentuk kita ngundang rizki. Allah tuh datang ke kita gitu loh. Kita ngandelin usaha kita semata, capek yang ada pak. Capek nggak kira-kira? Capek, iya kan? Ngandelin strategi A, B, C, D, stres pak, stres. Kita butuh strategi langit kayaknya sekarang itu. Ya, Allah yang bisa menggerakkan semuanya ini.
Kan kita jelas yakin kan, yang ngasih rizki siapa? Yang ngasih rizki siapa? Yang ngatur rizki kita siapa? Yang menghidupkan siapa? Yang mematikan siapa? Allah. Maka catatannya adalah jangan sampai ikhtiar kita menjemput rizki melupakan kita kepada Allah Sang Maha Pemberi rizki, gitu loh maksudnya. Jelas? Jangan sampai kesibukan kita menjemput rizki membuat kita lupa dan lalai kepada Allah Sang Maha Pemberi rizki. Contoh ya, sholat aja Pak, sholat aja. Ini pesan dari Ahilman ya. Bapak Ibu, ayah bunda jamaah, jangan sampai meninggalkan sholat ya. Sholat itu indikator kebaikan seseorang. Makin baik sholatnya, baik semua amal. Dan sholat itu adalah amalan yang akan dihisab ketika nanti hari kiamat pertama kali. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab ketika nanti hari kiamat adalah sholat. Jika benar sholatnya, benar semua amalnya. Jika buruk sholatnya, buruk seluruh amalnya. Termasuk Bapak Ibu, sholat itu indikator kebaikan rezeki kita. Sholatnya benar, rezekinya lancar dah. Buka surat Toha ayat 132. Surat apa? Toha ayat berapa? 132. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis sholat, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastobir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Apa kata Allah? Kalau sholatnya udah benar, sholatnya udah bagus, sholatnya udah baik gitu, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki gitu. Jangan pernah khawatir tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzuquka, kami yang akan menjamin rezekimu, kata Allah. Wal akibatu littaqwa, karena itu akibat ketakwaan engkau kepadaku, kata Allah. Jadi sebenarnya yang butuh sholat itu kita atau Allah? Kita. Allah tidak butuh ibadah kita, Pak. Allah tidak butuh sholat kita. Kita yang butuh dengan sholat kita. Makanya perhatikan ya, kalau dalam sholat kita baca Fatihah, Fatihah itu kan kalau kita bedah lebih mendalam, itu kan curhatan seorang hamba kepada Tuhannya gitu. Iya kan? Komunikasi kita ke Allah itu. Coba dari bacaan pertama tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berarti di saat itu kita mengikrarkan diri kita, ya Allah, tidak ada yang paling sayang kepada hamba kecuali siapa? Allah. Tidak ada yang paling mengasihi hamba kecuali siapa? Allah. Berarti di saat yang bersamaan, kalau ada di antara bapak ibu yang bekerja kemudian kecewa dengan perusahaannya, kecewa dengan tempat bekerjanya, jangan kecewa, kata Allah. Bukankah kita baca ketika sholat, oke, orang bisa mengecewakanku, oke, perusahaan bisa menyakitiku, oke, semua bisa melukaiku, tapi aku yakin Allah tidak akan pernah menyakitiku. Allah tidak akan pernah melukaiku. Allah tidak akan pernah menzalimiku. Kenapa? Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kalau ibu punya rumah tangga, kemudian ibu ngerasa di rumah tangga ini suami nguji kita, kita sakit dengan keadaan suami itu misalnya, ibu nggak akan kecewa, karena ibu punya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian kita baca lagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Berarti di saat itu kita bilang apa sama Allah? Ya Allah, hari ini hamba ada, ini karenamu ya Allah. Tidak berhak ada yang dipuji kecuali siapa? Allah.
berarti mengajarkan kita untuk tidak apa? Untuk tidak sombong. Yang punya jabatan jangan sombong. Yang punya kedudukan jangan sombong. Yang punya harta jangan sombong. Kenapa? Kecil kita di hadapan Allah. Allah yang maha besar. Berarti saat kita baca Fatihah sedang menundukkan apa? Menundukkan kesombongan kita kan? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nih, lihat kalimat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu-lah aku menyembah dan hanya kepadamu-lah aku meminta pertolongan. Kalau kita minta tolong ke Allah, berarti kalimat sederhananya kita lagi punya masalah gitu loh. Kita lagi kurang, kita lagi sulit, kita lagi susah, kita minta tolong ke Allah. Apa yang kita minta sama Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hantarkan kami, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya Allah, hamba punya persoalan ini ya Allah. Kan gitu. Gimana jalannya ya Allah? Bukakan jalannya ya Allah, berikan jalannya ya Allah. Kan gitu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Salat, Pak. Salat itu pintu kebaikan. Salat itu pintu ampunan. Salat itu pintu kasih sayang. Salat itu pintu rezeki. Itu bagian dari ikhtiar langit kita. Jelas? 3. Konsep rezeki itu tawakal ke Allah. Tugas kita apa? Ikhtiar. Yang menentukan hasilnya siapa? Allah. Nahnu bitakhir wallahu bitakdir. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan rizkinya. Cukup. Cukup semua. Makanya doa nih, doa keluar rumah, apa doanya? Pas kita mau bekerja, apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa. Barang siapa yang keluar dari rumahnya membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka dia akan mendapatkan 3 hal. 1, kecukupan. 2, keselamatan. 3, ketenangan atau kelapangan. Tawakal. Tugas kita cuman ikhtiar. Allah yang nentuin segalanya. Jelas? Jelas? Barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguh-sungguhnya, maka dia akan mendapatkan rezeki seperti rezekinya seekor burung. Keluar pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, pulangnya kapan burung itu? Burung pulangnya kapan? Sore. Ada burung yang lembur enggak? Burung keluarnya pagi, pulangnya sore. Pulang sore dalam keadaan perutnya kenyang. Bahkan mohon maaf, tidak sedikit burung yang pulang membawa bekal bagi anak-anak burung yang lainnya. Kenapa? Sikap tawakal ke Allah. Ustadz, apa itu tawakal? Tawakal itu berserah diri ke Allah. Ingat ya, ada 3 kalimat yang beda nih. Ada terserah, ada menyerah, ada berserah. Beda atau sama? Coba. Terserah, menyerah, berserah. Beda atau sama? Beda. Di mana bedanya? Di situ. Iya, saya tahu itu di situ. Ahilman, apa bedanya? Kalau terserah tidak punya tujuan. Terserah itu nggak punya tujuan. Dia tuh hidup mau ngapain nggak tahu gitu. Urusan kerja mau ngapain, udah pokoknya saya kerja, itu nggak ada tujuan. Nah kalau sekarang udah tahu kan, kita kerja tujuannya apa? Ibadah. Tujuannya apa? Amal soleh. Tujuannya apa? Dakwah gitu ya. Ya. Kalau terserah nggak ada tujuan. Menyerah nggak ada usaha.
pasrah. Udah dah. Udah. Ustad, udahlah. Bapak mah tinggal nunggu mati aja Ustad lah. Menyerah itu. Kalau berserah, tujuannya ada, usahanya ada, hasilnya dia serahkan kepada siapa? Allah. Jelas kira-kira? Jelas? Selama ini Bapak Ibu ada pada zona mana? Terserah, menyerah, atau berserah? Atau tidak tiga-tiganya? Daliur teh ya merenan. Ustaz yang ngasih kumahang kewe cenah. Gimana nanti aja. Jangan terserah, jangan menyerah, harus apa? Berserah. Sok we kerja atuh. Da, ikhtiar mah tidak akan pernah mengkhianati hasil, betul nggak? Bismillah we. Da Allah lihat kok kerja kita. Allah lihat apa usaha kita. Betul apa enggak? Maka yang keempat, tutup pertemuan ini konsep rezekinya apa? Jangan membatasi rezeki dengan urusan harta saja. Jelas? Rizki Allah itu luas dan banyak. Setuju? Yang sempit apa? Catat ya, tolong catat buat status di sosial media ini ya. Hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi kita. Jelas? Hidup ini mudah, yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang, yang sempit hati kita. Hidup ini murah, yang mahal gengsi kita. Setuju nggak? Setuju nggak? Jadi yang susah itu rizkinya, kita yang susah. Susahnya apa Ustadz? Jangan membatasi rizki dengan urusan harta. Terlalu kecil jika kita membatasi rizki dengan urusan harta saja. Dalam ilmu tasawuf, rizki itu dibagi 4 tingkatan. Dibagi berapa? 4 tingkatan. Rizki yang paling rendah namanya apa? Harta dunia. Jadi harta itu rizki yang paling rendah. Artinya gimana Ahilman? Kalau kita dilebihkan hartanya, ya jangan sombong. Karena itu baru rizki yang paling apa? Paling rendah. Begitu sebaliknya, kalau kita disempitkan hartanya, jangan putus asa. Jangan seakan-akan, mohon maaf ya, kita di PHK, Ustadz udahlah, aku mah udah selesai hidup ini, udah nggak ada harapan lagi. Hopeless Ustadz. Rizki yang paling rendah. Harta itu rizki yang paling rendah. Naik lagi, rizki yang paling tinggi, apa namanya? Apa? Sehat walafiat. Rizki yang paling tinggi apa namanya? Sehat walafiat. Kudu jelas nih, afiat. Karena yang paling penting afiatnya. Ustadz, apa bedanya sehat dengan sehat walafiat? Sehat itu, punten, urusan fisik. Kita punya mata, bisa melihat, sehat. Tapi kalau afiat, matanya hanya melihat yang baik-baik. Jelas? Coba saya mau tanya, mata kita fungsinya untuk apa? Untuk apa? Nah, perbaiki sekarang, melihat yang baik-baik. Kalau hanya melihat, punten mohon maaf, binatang juga melihat. Betul nggak? Hewan juga melihat. Tapi manusia diberikan mata. Dengan matanya dia melihat yang baik-baik. Maka dia minta apa? Sehat wal afiat. Lisan bisa bicara, sehat. Tapi kalau dia sehat wal afiat, bicaranya yang baik-baik. Tidak suka bohong, tidak ingkar janji,
tidak fitnah, tidak sumpah serapah, tidak sering gibah, sehat walafiat. Jelas? Makanya doa kita mintanya apa? Allahumma inna nasba, yang istiqomah, jangan takut, jangan sedih. Apa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ada kabar gembira yang Allah siapkan untukmu yang istiqomah. Apa? Surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Mardiyah, ridha, ridha. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi puncak sukses seseorang dalam hidupnya apa? Masuk surga. Allah ridho, kemudian masuk surga. Jadi kalau sekarang kita punya pangkat, punya jabatan, harta banyak, itu bukan puncak kesuksesan. Bukan. Kalau harta aja yang mau kita cari sebenarnya. Maka apa doa kita? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bapak Ibu, jangan membatasi rezeki dengan urusan apa? Harta saja. Rizki Allah itu luas dan banyak. Yang sempit apa? Hati kita. Yang sulit apa? Pikiran kita. Yang mahal apa? Gengsi kita. 4 konsep rezeki yang harus kita pahami. Ulangi. 1 apa? Halo. 1 apa? Rizki sudah dijamin. Oleh siapa? Oleh Allah. 2, rizki harus dijemput, diikhtiarkan. 3, tawakal dalam urusan rezeki. 4, jangan membatasi rizki dengan urusan harta dunia semata. Ulangi. 1 apa? Rizki sudah dijamin. Oleh siapa? Oleh Allah. Jadi gimana? Nggak usah lagi khawatir urusan rizki, karena sudah dijamin. Rizki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Rizki sudah dijamin, tak mungkin diambil orang lain. Kalem aja, keles gitu, tenang aja. 2, rizki harus apa? Dijemput, diikhtiarkan. Ayo, ikhtiar ada berapa pembagiannya? Ada berapa? 2. 1 ikhtiar apa? Bumi. 2 ikhtiar apa? Atau dibalik, ikhtiar langit dulu baru ikhtiar bumi. Ayo, mulai sekarang. 3, apa konsepnya? Tawakal. Apa itu tawakal? Berserah, bukan terserah, bukan menyerah, tapi berserah. 4 apa? Jangan membatasi rizki dengan urusan harta materi. Jelas? Penjelasannya jelas? Jelas? Bisa ditangkap? Bisa dipahami? Bisa diamalkan? Insya Allah. Pekan depan kita ujian tengah semester ya. Siap-siap ya. Allahu Akbar. Ayah bunda, angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nih mohon izin, mohon maaf waktu kita agak sedikit panjang ini, Masya Allah. Tapi ayah bunda bertahan ini, Masya Allah, Masya Allah. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullah. Al-Fatihah. Aminkan dalam hati masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan halalan wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala.
Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala maridan illa syafaitah, wala aiban illa satartah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah wa yassartah ya rabbal alamin. Ya Allah, tidak ada yang hadir pagi ini kecuali yang banyak dosa, Engkau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Yang gelisah Engkau tenangkan hatinya ya Allah. Yang sedang sempit Engkau lapangkan hidupnya ya Allah. Yang sedang sulit Engkau mudahkan urusannya ya Allah. Yang sedang sakit Engkau sembuhkan ya Allah. Yang punya aib Engkau tutup aibnya ya Allah. Yang punya hajat Engkau segerakan hajatnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya Engkau yang bisa memberikan rezeki kepada kami. Anugerahkan kepada kami rizki yang halal. Anugerahkan kepada kami rizki yang halal. Anugerahkan kepada kami rizki yang lapang, rizki yang luas, rizki yang berkah berlimpah ya Rabbal alamin. Allahumma kfina bihalalika an haramika, wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal dan jauhkan kami dari yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan karuniamu daripada kami bergantung kepada selainmu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.